Iya saudara baik, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, luar biasa. Ya, tetaplah bersuka cita dan tetaplah memuji Tuhan ya. Di dalam ketakutan, dalam keputusasaan ya, ketika kita mencari Tuhan, bukan hanya di gedung gereja, tetapi Tuhan hadir ya. Dia hanya sejauh doa. Waktu kita datang, kita mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Dia yang membentuk kita dengan rencana yang ajaib di dunia ini. Hidup kita tidak sia-sia ketika kita berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Karena itu mari kita datang secara pribadi pada Tuhan. Mari kita mencari kehendak dan rencananya. Kami datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Engkau membentuk kami dengan sebuah tujuan yang mulia dalam hidup kami. Ajar kami mengerti itu, ajar kami tahu bahwa itulah tujuan yang mulia dalam hidup kami, untuk mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam ini. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami bawa pujian penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam. Amin Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuat kami Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang memegang setiap musim di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Yes Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin Yesus. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau yang membuat kami Tuhan, Kau sesuai rencana-Mu. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Yes, amin. Bahkan semua kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan Engkau tahu semua itu. Amin. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours. Now
surrender, Lord Jesus. Amen. You are mine now forever, and new life in your wonder. I am yours, Jesus. Kami percaya Engkau di dalam kami di dalam-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau yang membentuk kami, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin, Tuhan. Engkau yang memegang setiap musim di hidup kami, Tuhan. Yes. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Engkau pun tahu. Semua kekuranganku Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. lebih lagi saudara katakan, Kau membuat kami, Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana. sesuai dengan rencana-Mu. Engkau ciptakan kami di dunia ini. Engkau yang pegang setiap musim di hidup kami, Tuhan. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Semua kekuranganku Kau pun tahu, Tuhan. tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau milik kami. Engkau milik kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau segalanya di hidup kami. Engkau segalanya. Mari katakan saudara, Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Amin Tuhan. Angkat tanganmu, Kami mengangkat tangan menyembah-Mu Yesus. ku angkat suara memuji. Kau segala-galanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan padamu Tuhan Yesus. Menyembahmu, Kami angkat tangan. ku angkat suara memuji. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kau Segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu.
Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, kami angkat suara. Ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Kami angkat suara. Ku angkat suara memujimu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Biar kami terus jadikan Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi jiwa kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Engkau Yesus segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau Segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. sekali lagi katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Yes Lord. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Bahkan ketika kami memuji menyembah Engkau, kami tahu Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Dia Tuhan yang sanggup mengerjakan segala perkara di hidup kita saudara. Bagian kita hanyalah menanti dan percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan lemah, angkat imanmu malam ini pada Tuhan. Katakan dengan iman, berdiri di hadapan Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memulihkan segala perkara di hidup kita. Mari angkat hatimu pada Tuhan, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Yesus yang sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
angkat imanmu saudara. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Engkau yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap saudara. Tetaplah percaya Dia Tuhan yang sanggup. Dengan mata iman biar kita melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kita. Jangan takut hari-hari ini, tetaplah percaya Tuhan yang berdaulat dan pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita hanyalah mempercayainya, bahkan sampai pada kekekalan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang besar bagi hidup kita. Mari saudara angkat imanmu lebih lagi, katakan pada Tuhan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus yang sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi saudara, katakan dia sanggup. Yesus yang sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar di hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan kami dalam segala keadaan kami, apapun itu Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup. Bahkan malam ini Tuhan, kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, biar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Jadikan tanah hati kami kudus sebagai tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menantikan firman, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya Duma Bu di Jakarta. Saya mau memberi kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Pada bulan Juli yang lalu kami terkena COVID. Awalnya putri saya yang pertama batuk dan pilek selama 5 hari Bu. Tidak terpikirkan kalau dia kena COVID. Setelah dia sembuh, saya kena batuk dan demam. Setelah 5 hari saya sembuh. Lalu suami saya demam 3 hari dan dia gak mau makan. Lalu badannya semakin lemas, tapi demamnya sudah hilang. Pada hari yang kelima, suami saya semakin tidak tahan. Dia minta agar saya membawanya ke dokter. Lalu saya membujuk supaya dia mau makan dulu. Setelah makan, dia minta untuk minum Redoxon. Selanjutnya dia tidur. Tapi pada jam 1 pagi saya terbangun, saya mau ke toilet. Saya lihat suami saya tidur di kaki saya sembari memeluk saya. Saya menyapa, kenapa kamu tidur begitu? Lalu saya bangun. Saya kaget
karena saya melihat betapa banyak darah berceceran di lantai. Lalu saya membangunkan suami saya. Dia diam saja. Saya menjadi gelisah, Bu. Akhirnya saya bangunkan anak-anak dan saya bawa suami saya ke rumah sakit. Kami segera membawa dia langsung ke rumah sakit untuk diperiksa dan di antigen ternyata suami saya COVID. Langsung dia diisolasi, Bu. Kami semua sudah ketakutan karena darah yang banyak keluar. Kami terus berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kira-kira jam 5 pagi suami saya akhirnya mendapat kamar untuk diopnam. Dan puji Tuhan suami saya dilawat Tuhan terus dan tidak sampai dipasang oksigen, Bu, karena saturasinya bagus. Besoknya kami semua di swab. Yang positif saya dan putri saya yang pertama, sementara yang lainnya negatif. Akhirnya kami isolasi di rumah. Selama isolasi saya tidak henti-hentinya, Bu, untuk berdoa dan mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa setiap hari. Saya hanya bersandar pada pertolongan Tuhan dan puji Tuhan setelah diisolasi selama 14 hari, kami semua dinyatakan negatif. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus, ya, sebab 2 minggu setelah dinyatakan negatif, tiba-tiba saya merasa badan saya kurang fit. Saya merasakan ada yang tidak beres dengan bagian perut saya. Akhirnya saya periksakan ke dokter dan ternyata menurut dokter saya ada kista di dalam rahim dan harus diangkat. Saya terus berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya merasakan ketenangan dan sabar memeriksakan kesehatan saya. Akhirnya saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidupku. Tanggal 22 Oktober yang lalu saya dioperasi dan sekarang saya dalam masa pemulihan kesehatan. Terima kasih, Bu, saya sangat merasakan penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan itu memberitahu kepada saya untuk saya memeriksakan diri ke dokter. Selama pemeriksaan hati saya tenang dan semuanya berjalan lancar. Saya rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saya terus mengikuti mesbah syukur, mesbah doa, saya tidak pernah meninggalkan. Tiap hari bahkan beberapa teman dan saudara yang juga merasa terberkati lewat khotbah Ibu, saya sangat bersuka cita. Demikianlah kesaksian saya, Bu. Semoga semua yang mendengarnya terberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dahsyat ya, luar biasa saudara. Ya kalau kita pikir ya suaminya kena COVID dan bahkan sudah berceceran darah di kamar, itu sesuatu yang ya sangat menakutkan, tetapi ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya karena itu saya selalu berkata kalau belum saatnya mati ya tidak akan mati saudara ya, tetapi kalau memang sudah waktunya sebaiknya kita siap-siap ya hidup ini di dalam kekudusan. Kapanpun Tuhan panggil kita sudah siap. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Sekarang kita ada di Obadja pasal yang pertama saudara. Kemarin kita sudah sampai ya di ayat pasal yang kelima, ayat yang keenam, bagaimana Tuhan berkata Edom ini, ya mereka merasa karena mereka punya rumah di gunung-gunung batu, mereka kuat, mereka kokoh, tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Dan Tuhan bilang, ya kalau malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau akan dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Maka semua akan diambil daripadamu, harta kekayaan. Ya bahkan Tuhan Yesus berkata, pencuri dapat mencurinya, ya perampok dapat mengambilnya. Karena itu Tuhan berkata, simpanlah bagimu harta dalam kerajaan sorga, karena tidak ada pencuri yang dapat memakan, bahkan ngengat dan karat juga tidak memakannya. Ya karena itu kita tidak boleh sombong seperti ya Edom ini. Mereka ada di kota Petra, ya kota yang hilang karena benar-benar dihilangkan oleh Tuhan karena kesombongan mereka. Ayat yang ke-6 berkata di sana, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Bahkan saudara, walaupun mereka punya harta tersembunyi, ya harta mungkin warisan atau apapun itu, ya dicari-cari saudara. Tuhan mengizinkan orang datang merampok mereka, membinasakan mereka, mengambil semua yang mereka punya, bahkan yang mereka sembunyikan, ya itu akan ditemukan dan akan dirampas daripada mereka. Karena itu ya tetaplah hidup melekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang hidup kita.
Ayat yang ketujuh berkata, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Ya, bahkan ketika orang itu sombong, saudara lihat bangsa ini Tuhan bilang sahabatmu sendiri akan menjatuhkan engkau. Bahkan orang yang terlihat baik di hadapanmu, diajak makan sehidangan denganmu, ya mereka juga itu akan memasang jerat yang jahat terhadap engkau. Karena itu kita berdoa saudara ya, seringkali itu Tuhan izinkan loh orang-orang yang kita rasa sahabat atau kita rasa dia itu orang dekat dengan kita, tapi Tuhan izinkan akhirnya menipu, memasang jerat bagi kita ya. Tapi saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tetapi orang Edom ini, orang-orang dekatnya dialah yang akhirnya menghancurkan dia. Bahkan Tuhan bilang mereka diusir. Ya, firman Tuhan berkata ya, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Ya, bayangkan mereka akhirnya diusir oleh orang yang mereka anggap berteman, ya. Mereka diusir saudara, ya, dan kita melihat di sini saudara ya, akhirnya mereka benar-benar hilang dari permukaan bumi ini ya. Dan dikatakan saudara, orang yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Bukankah pada waktu itu ayat 8, bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian di pegunungan Esau. Ya, Tuhan memang sudah berfirman dia akan membinasakan orang-orang bijaksana di Edom dan dari pegunungan Esau. Ya, di kota batu ini, yang bebatuan itu di atas gunung-gunung batu. Ayat 9, juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun. Ya, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh ya. Akhirnya Tuhan mengizinkan pedang datang kepada mereka, perampokan, kebinasaan datang. Ya, jangan taruh harapan kita pada sesuatu yang bisa binasa, harta, kekayaan atau apapun juga, tapi mari kita taruh harapan dan perlindungan kitanya pada Tuhan. Tuhan berkata ya, juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun, supaya orang yang di pegunungan Esau lenyap terbunuh ya. Ayat 10, karena ya kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau. Ya, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan ya. Akhirnya mereka dilenyapkan saudara untuk selama-lamanya ya. Apa yang mereka andalkan, apa yang mereka anggap ya itu sesuatu yang mereka bisa pertahankan, pada akhirnya Tuhan bilang, Tuhan izinkan saudara semuanya hilang lenyap. Ya, bahkan apa yang ada pada mereka saudara ya akhirnya hilang lenyap semua, Tuhan berkata di sana. Ya, sehingga tidak ada lagi yang bisa dipertahankan ya, mereka kehilangan segala-galanya. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan ya. Akhirnya saudara mereka melihat ya bahwa benar, selain Tuhan tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini. Ya, bahkan sekutu-sekutu mereka, firman Tuhan berkata di sana ya. Akhirnya saudara semuanya hilang, lenyap ya. Bahkan orang yang makan sehidangan dengan mereka ternyata pengkhianat semuanya. Tuhan berkata ayat yang ke-10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Edom ini terus berbuat jahat kepada saudaranya sendiri, yaitu Yakub. Kita tahu Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, Esau itu seorang ya yang jahat saudara di mata Tuhan, dan akhirnya dia ini terus ya membuat ya saudaranya sendiri ini Yakub ini menderita, dan dia senang melihat bangsa Israel menderita, Yakub menderita, tetapi itu menjadi kejahatan di mata Tuhan. Jangan kita berbuat jahat terhadap saudara sendiri saudara ya. Kenapa Tuhan bilang maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya, karena dia berbuat jahat. Ayat 11, pada waktu engkau berdiri di kejauhan sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Waktu Tuhan izinkan bangsa Israel juga saudara mengalami murka Tuhan ya, orang Edom ini senang melihat Israel menderita. Orang Edom ini senang dari kejauhan mereka berdiri melihat orang-orang yang mengangkut kekayaan Yerusalem ya. Melihat orang-orang Yerusalem itu dirampok saudara. Mereka orang Edom itu senang, dan itu menjadi sebuah celah di mata Tuhan. Ayat 12,
Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah engkau bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Tuhan sendiri berkata, ketika Yehuda, bangsa Israel mendapat murka Allah, ya bangsa ini, Edom ini senang. Makanya Tuhan berkata, jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Saudara, ketika kita lihat ada orang-orang sedang mengalami proses Tuhan di dalam kemalangan, ya jangan kita ini bersuka cita, karena itu akan menjadi sebuah kejahatan. Ya, ketika kita melihat ada orang-orang yang sedang diproses Tuhan, ya jangan kita itu bersuka cita karena kemalangannya. Ya, jangan membual pada hari kesusahan orang lain. Ya, jangan kata lain, jangan kita menjadi orang iri dengki. Ketika melihat orang lain diproses Tuhan, kita senang dan kita kayaknya bahagia banget waktu orang itu dijatuhkan. Itu akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ya, jangan saudara bersuka cita, karena kita harus terus menjaga hati. Walaupun mungkin kita jengkel orang itu saat dia jatuh, saudara, mari kita jaga hati kita ya. Jangan kita senang karena dia jatuh, siapa tahu dia sedang diproses Tuhan, supaya itu tidak menjadi kesalahan bagi kita. Ayat 13, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ya, sekalipun waktu itu Yerusalem sedang dimurkai Tuhan, tapi Tuhan bilang kamu jangan ikut-ikuti menambah beban mereka, ya karena kesombonganmu sehingga engkau senang melihat Israel dihancurkan. Ya, jangan menambah kesusahan mereka pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Ya, sehingga saudara, Tuhan melihat ini sebagai sebuah kejahatan karena Edom ini bersuka cita atas kejatuhan Israel. Ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ya, saudara, sekalipun kita pernah mengecap kebaikan, pernah minum di kudung kudus, tapi kalau kita hidup dalam kejahatan, Tuhan bilang, ya maka mereka semua seakan-akan tidak pernah ada, akan dihapuskan, akan dibinasakan. Saudara, ya karena itu kenapa Edom ini mendapat penghakuman yang sedemikian, karena mereka ini dendam kesumat ya dengan saudaranya sendiri, yaitu Yakub. Keturunan kepahitan, karena keturunan nenek moyangnya Esau itu pahit sama Yakub, berantem, jadi dia menghasilkan keturunan juga yang kepahitan. Karena itu hati-hati. Sebagai orang tua, engkau jangan hidup kepahitan, lalu engkau berikan kepahitan itu kepada anakmu. Ini banyak terjadi. Orang tua itu pahit sama saudaranya, kadang-kadang gitu ya, kakak adik saling pahit. Bukan cuma dia yang pahit, saudara, dia ajak anaknya untuk pahit juga kepada orang itu. Ini yang terjadi. Saudara, mari selama Tuhan beri waktu kita ini hidup, berdamailah dengan sesamamu manusia. Apalagi itu kalau saudaramu sendiri. Jangan terus hidup dalam kepahitan supaya Tuhan tidak membinasakan engkau. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang mau melakukan kebenaran. Jangan hasilkan keturunan yang pahit, yang kecewa. Kalau dari nenek moyangnya sudah kecewa, sudah pahit, maka keturunannya, anak cucunya juga akan pahit. Dan itu akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, bahwa kami hari-hari ini untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, kami buang segala kepahitan, kekecewaan. Kami lepaskan semua itu, dan kami tidak ingin Bapa menjadi orang-orang yang pahit di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang ikut mesbah doa malam ini, bawa hidup mereka dalam perkenanan. Dalam keluarga, rumah tangga, suami hidup berkenan, istri, anak-anak berkenan pada Tuhan. Sungguh-sungguh rasa takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau bereskan semua yang tidak berkenan. Kepahitan, kekecewaan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, para single parent di usia senja mereka, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan kami berdoa Bapa, kalau ada di antara keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pegang kendali. Bahkan yang ada di rumah sakit, semua mereka ikut mesbah doa yang sedang terbaring sakit, hamba berdoa turunlah kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang terutama jamah jiwa kami supaya jiwa kami sembuh, tidak ada amarah,
kepahitan, kekecewaan, semua yang ada adalah kebenaran dan kebaikan di hadapan Tuhan. Sembuhkan setiap kami Bapa, agar hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, Engkau juga terus memberkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini sedang dalam beban yang berat, yang tertekan masalah hutang piutang, masalah ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pemulihan rumah tangga, yang terikat dengan kenajisan, perselingkuhan, yang terikat dengan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, yang terikat dengan kepahitan, amarah, iri hati, kekhawatiran, ketakutan. Kami lepas semuanya itu, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati kami Tuhan, agar hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka juga yang membutuhkan dan merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, menjaga bangsa ini dalam kesatuan. Berkati Bapak, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, kedamaian, keamanan ada di atas bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada diberi roh takut akan Tuhan. Bangsa kami bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di 5 benua. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan Bapa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa, jadikan mereka berkat di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang berduka Engkau hiburkan. Engkau Tuhan satu-satunya penolong di hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh kehidupanmu, keluar masukmu, dibuat Tuhan berhasil apa yang Kau lakukan dengan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, Immanuel, Tuhan beserta kita.